Halo pencinta film, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Badis-Badis Badis 2022. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sepasang kekasih lesbo ngecin yang bernama Rina Gupes dan Marni Laler sedang nyemak di sebuah hutan. Setelah selesai nyemak, mereka berdua lantas beranjak menuju ke rumah teman Rina Gupes yang sedang mengadakan pesta. Sesampainya di lokasi, Marni Laler menyuruh Rina Gupes untuk masuk duluan ke dalam, sedangkan ia akan dandan terlebih dahulu di dalam mobil. Perkenalkan, ini sang tuan rumah yang bernama Darmin Busi bersama pacarnya yang bernama Rina Bebek. Ini Mbak Lena Sayur. Ini Yuni Keket bersama dengan pacarnya yang bernama Yanto Kenalpot. Mereka semua ini merupakan anak orang kaya raya guys. Jadi bisa dibilang hanya anak orang kaya raya saja yang boleh berteman dengan mereka. Mereka pun mulai bercengkrama membahas tentang pesta yang akan mereka adakan malam ini. Sedikit informasi nih guys, Yanto Kenalpot dan juga Marni Laler ini adalah orang baru di perkumpulan ini. Mereka berdua sama-sama hanya diajak oleh pacar mereka masing-masing. Saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba Yanto Kenalpot memamerkan keahliannya membuka tutup botol minuman menggunakan golok. Para ladies yang melihatnya sontak bersorak kagum. Namun berbeda dengan Darmin Busi. Ia justru nampak sangat kesal dengan aksi Yanto Kenalpot barusan yang menurut dia sangat sok-sokan sekali. Singkat cerita, saat Rina Gupes dan Marni Laler sedang pacaran di kamar, Darmin Busi mengajak Rina Gupes untuk ngobrol empat mata di ruangannya. Setelah Rina Gupes pergi, Marni Laler dihampiri oleh Lena Sayur yang mengatakan agar Marni Laler berhati-hati dengan Rina Gupes. Marni Laler yang masih bingung dengan maksud dari Lena Sayur hanya mengatakan, "Oke, Lena Sayur." Di ruangan Darmin Busi curhat pada Rina Gupes kalau dia tidak menyukai Yanto Kenalpot ada di rumahnya. Dikarenakan bisa jadi Yanto Kenalpot itu bukanlah dari keluarga kaya. Bahkan bisa saja kalau Yanto Kenalpot itu sebenarnya adalah orang jahat. Karena Yuni Keket sendiri baru mengenal Yanto Kenalpot kurang dari 1 minggu. Tapi sudah pacaran. Agak aneh memang ya Yuni Keket ini ya. Namun di sini Rina Gupes menenangkan Darmin Busi dengan mengatakan bahwa mereka semua harus menghormati Yuni Keket agar persahabatan mereka tetap langgeng. Rina Gupes lantas mengalihkan pembicaraannya dengan menanyakan keberadaan satu teman mereka lagi yang bernama Budi Galon. Darmin Busi mengatakan bahwa Budi Galon sekarang sedang mencarikan obat untuk mata Darmin Busi yang tidak sengaja kesikut saat joget santuy tadi pagi. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Mereka semua pun memulai pesta dengan bersorak-sorak sambil bergerak mengikuti alunan musik. Setelah beberapa jam lompat-lompat gak jelas, mereka pun mengakhiri pesta dengan melakukan permainan yang mereka beri nama Badis-Badis Badis. Jadi, permainan ini seperti game Among Us guys. Intinya, mereka akan mengundi dan mencari siapa yang mendapatkan kertas bertuliskan psikopat di antara mereka semua. Penjelasan singkatnya, siapa saja yang mendapatkan kertas bertuliskan psikopat harus menyentuh pemain lain dan siapa saja yang disentuh harus berpura-pura meninggoy. Setelah itu, pemain lain harus menebak siapakah psikopatnya. Buat teman-teman yang nggak tahu bagaimana itu game Among Us, bisa search di YouTube ya guys. Oke, kita lanjut. Setelah kertas dibagikan, mereka semua pun mulai memadamkan pencahayaan di rumah tersebut. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba beberapa pemain menemukan Yanto Kenalpot yang telah rebahan, menandakan ia telah dihabisi oleh psikopat. Mereka pun lantas berkumpul untuk menentukan siapakah yang telah menghabisi Yanto Kenalpot.
Di sini semua pemain menuduh Darmin Busi sebagai pelakunya, dikarenakan Yanto Knalpot seolah-olah memberikan petunjuk pada pemain yang lain bahwa Darmin Busi lah yang telah menghabisinya. Saat Darmin Busi masih terus mengelak, Yanto Knalpot berpamitan untuk bobok tampan di kamarnya. Darmin Busi yang mulai kesal karena terus dipojokkan langsung beranjak menuju kamarnya untuk menenangkan diri. Alhasil permainan pun dihentikan karena Darmin Busi ngambek nih guys. Tidak selang berapa lama Darmin Busi masuk kamar, tiba-tiba pencahayaan di rumah tersebut padam bersamaan dengan suara petir yang menyambar kelistrikan di rumah tersebut. Alhasil mereka pun mulai berpencar untuk mencari sekring di rumah tersebut. Maklum nih guys, rumah si Darmin Busi ini kan gede banget, jadi susah nyari sekringnya. Saat Marni Laler dan Rina Gupe sampai di ruang tamu, mereka melihat Darmin Busi yang sedang oleng dengan luka yang lumayan bikin ngilu. Mendengar Rina Gupes berteriak, para ladies pun berkumpul untuk menyelamatkan Darmin Busi. Namun sayang, Darmin Busi sudah tidak bisa ditolong lagi. Ia pun akhirnya meninggoy dengan meninggalkan misteri siapakah yang telah menghabisi seorang Darmin Busi di rumahnya sendiri. Semua orang nampak sangat panik dan ketakutan. Ditambah lagi karena cuaca sedang badai, ponsel mereka semua tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Jadi nggak bisa menelpon bantuan nih guys. Mereka pun lantas memutuskan menggunakan mobil Rina Gupes untuk menuju ke kota agar bisa mencari bantuan. Namun sial, sesampainya di mobil Rina Gupes, ternyata mobil Rina Gupes tertimpa ranting pohon yang cukup besar. Alhasil mobilnya pun rusak parah. Karena tidak ada pilihan lain, mereka semua pun akhirnya kembali masuk ke dalam rumah Darmin Busi. Namun baru saja menenangkan hati, Lena Sayur yang menemukan golok yang sempat dipakai sama Yanto Knalpot membuka botol minuman sore tadi, membuat semua ladies kecuali Yuni Keket mulai mencurigai Yanto Knalpot. Yuni Keket yang tidak terima semua teman-temannya mencurigai kekasihnya, mulai mendebat mereka semua. Namun setelah beberapa saat berdebat, Yuni Keket yang kalah akhirnya mengajak semua teman-temannya menuju kamar Yanto Knalpot untuk membuktikan bahwa Yanto Knalpot kini sedang tertidur. Sesampainya di kamar Yanto Knalpot, ternyata Yanto Knalpot tidak ada di kamarnya. Mereka pun lantas memeriksa tas dan koper Yanto Knalpot untuk mencari petunjuk. Alhasil mereka menemukan peralatan-peralatan mencurigakan di koper Yanto Knalpot. Mulai dari sangkur sampai sebuah peta yang ia lingkari tepat di posisi rumah Darmin Busi berada. Setelah mereka semua yakin bahwa Yanto Knalpot lah pelakunya, mereka semua pun langsung mencari keberadaan Yanto Knalpot di semua ruangan. Dan akhirnya mereka pun menemukan Yanto Knalpot yang sedang rebahan santuy di sebuah ruang olahraga. Mereka pun mulai menanyai Yanto Knalpot mengenai meninggoinya Darmin Busi. Yanto Knalpot yang sepertinya terkejut mendengar hal itu hanya bisa haheho saja nih guys. Karena ya bingung kan, tiba-tiba langsung ditanya kayak gitu. Yanto Knalpot yang merasa bahwa semua orang sedang menuduhnya atas meninggoinya Darmin Busi, lantas merebut pisau dari Rina Gupes, lalu menyuruh mereka semua untuk tenang sejenak sembari ia menjelaskan bahwa ia tidak melakukan apa yang mereka semua tuduhkan. Namun, keributan kembali terjadi saat Rina Gupes menyerang Yanto Knalpot dari belakang. Alhasil, adegan pertarungan tak seimbang pun terjadi. Saat Yanto Knalpot berhasil kembali mengendalikan situasi, tiba-tiba Marni Laler menggetok Yanto Knalpot dari belakang sampai meninggoy nih guys. Terlihat Yuni Keket nampak sangat sedih karena kehilangan kekasihnya yang ia sayangi. Yuni Keket pun mulai mengajukan pertanyaan mengapa Marni Laler menghabisi Yanto Knalpot tanpa mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari Yanto Knalpot. Lena Sayur pun mengatakan bahwa di rumah ini hanya Yanto Knalpot sajalah yang merupakan mantan militer dan juga orang asing yang baru saja dikenal oleh mereka semua. Jadi sudah pasti jika Yanto Knalpot lah yang kemungkinan besar adalah pelakunya. Gitu guys. Yuni Keket pun mengatakan bahwa Yanto Knalpot bukanlah seorang mantan militer. Ia hanyalah seorang tukang bengkel knalpot racing yang baik hati dan suka menolong. Memang ia suka banget dengan hal-hal yang berbau militer, tapi itu bukan berarti ia adalah seorang mantan militer. Yuni Keket pun menambahkan bahwa orang asing di rumah ini bukanlah Yanto Knalpot saja, melainkan Marni Laler pun juga baru pertama kali mereka kenal hari ini. Jadi bisa saja Marni Laler lah pelakunya. Ditambah lagi orang pertama yang menemukan Darmin Busi adalah Marni Laler.
Mendengar hal itu, Marni Laler pun beranjak menuju ke kamar dengan alasan ingin mengganti bajunya. Setelah Marni Laler pergi, mereka semua beranjak menuju ruang tamu untuk kembali berdiskusi. Namun, diskusi mereka yang hanya berisi perdebatan mengenai Yanto Knalpot membuat kekasih Darmin Busi yaitu Rini Bebek beranjak menuju ke kamarnya. Setelah Rini Bebek pergi, Yuni Keket mulai mempertanyakan di manakah Marni Laler berada. Mengapa ia belum kembali juga dari mengganti bajunya? Mereka pun lantas kembali berpencar untuk mencari keberadaan Marni Laler. Setelah beberapa saat berpencar, Yuni Keket yang sedang berada di lorong kamar terkejut saat melihat Rini Bebek telah meninggoy dengan luka seperti kegetok di kepalanya. Teriakan Yuni Keket pun membuat Lena Sayur, Marni Laler, dan juga Rina Gupes datang mendekatinya. Di sini, sambil menahan rasa sedih, Yuni Keket mengatakan bahwa ternyata bukan Yanto Knalpotlah psikopatnya. Buktinya, Rini Bebek meninggoy dihabisi oleh psikopat yang jelas itu bukanlah Yanto Knalpot karena Yanto Knalpot telah meninggoy digetok oleh Marni Laler. Mereka berempat pun dengan masih menahan rasa takut kembali berkumpul di ruang tamu. Di sini Yuni Keket yang mulai curiga dengan Marni Laler mulai bertanya mengapa Marni Laler sangat lama saat ganti baju, dan setelah Rini Bebek meninggoy ia baru muncul. Saat Marni Laler hendak menjawab, Lena Sayur mengatakan bahwa lebih baik mereka tidak saling mencurigai satu sama lain dan menunggu sampai badai berhenti lalu mencari bantuan. Namun Yuni Keket yang masih mencurigai Marni Laler karena kini hanya tinggal Marni Laler lah orang yang baru mereka kenal, sekaligus orang yang telah tega menghabisi Yanto Knalpot, terus melontarkan tuduhan-tuduhannya. Lena Sayur yang merasa ucapan Yuni Keket masuk akal akhirnya ikut juga menyudutkan Marni Laler. Marni Laler yang terus mencoba menyangkal tuduhan mereka berdua menyebabkan ia harus dikeluarkan dari rumah tersebut. Rina Gupes yang melihat kekasihnya dikeluarkan dari rumah tak mampu berbuat apa-apa, dikarenakan ia pun juga merasa ucapan Yuni Keket memang masuk akal. Marni Laler yang tidak punya pilihan lain akhirnya menuju mobil Rina Gupes untuk berteduh dari badai yang belum juga reda. Di dalam mobil, Marni Laler yang kelaparan mulai memakan ciki-ciki yang tersisa di mobil tersebut. Tak lupa ia pun juga mengganti bajunya yang basah dengan jaket milik Rina Gupes. Di dalam rumah, Lena Sayur yang mendengar suara dari samping rumah langsung memeriksanya. Ternyata suara tersebut adalah suara Marni Laler yang sedang berusaha membuka pintu garasi. Gagal membuka pintu garasi, Marni Laler mencoba mencari jalan lain dengan mengelilingi rumah tersebut. Saat sedang berkeliling, ia sempat melihat Lena Sayur mengantongi sebuah pistol. Marni Laler pun kembali berkeliling sampai pada akhirnya ia menemukan pintu kecil di samping rumah. Alhasil Marni Laler pun berhasil masuk kembali ke dalam rumah. Marni Laler lantas mengambil sebuah alat penggetok untuk berjaga-jaga jika ia kembali dipaksa keluar dari rumah oleh Yuni Keket dan juga Lena Sayur. Sesampainya Marni Laler di ruang tamu, Yuni Keket, Lena Sayur, dan juga Rina Gopes nampak cukup terkejut. Marni Laler yang tadinya sempat melihat Lena Sayur mengantongi pistol langsung memperingati Yuni Keket dan juga Rina Gopes. Lena Sayur pun mencoba menyangkal tuduhan tersebut dengan mengeluarkan semua isi kantongnya, dan terbukti kantong Lena Sayur ternyata kosong nih guys. Namun Marni Laler yang terus meyakinkan Rina Gopes dan juga Yuni Keket berhasil membuat Lena Sayur murka dan akhirnya mengeluarkan pistolnya lalu diarahkan ke arah Marni Laler. Sontak Yuni Keket dan Rina Gopes nampak sangat terkejut. Mereka pun kini sepakat bahwa psikopatnya adalah Lena Sayur. Yuni Keket yang semakin berapi-api karena ia yakin gara-gara Lena Sayur lah semua kekacauan ini terjadi, membuat Lena Sayur mengedor kaki Yuni Keket satu kali. Alhasil Rina Gopes bersama dengan Yuni Keket berusaha merebut pistol Lena Sayur. Lena Sayur yang sudah terpojok tidak sengaja mengedor Yuni Keket sampai meninggoy nih guys. Mengetahui Yuni Keket meninggoy, Rina Gopes memohon agar Lena Sayur menghentikan semua ini dan bersedia membuang pistolnya. Marni Laler yang melihat Lena Sayur sedang fokus pada Rina Gopes langsung mendorong Lena Sayur sampai jatuh dan meninggoy. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Terlihat Marni Laler keluar dari rumah dengan membawa pistol milik Lena Sayur untuk berjaga-jaga. Namun Marni Laler yang teringat perkataan Lena Sayur bahwa ia harus berhati-hati dengan Rina Gopes kembali mengarahkan pistolnya pada Rina Gopes. Mereka berdua pun akhirnya bertarung sampai kelelahan nih guys. Setelah lumayan lelah, Marni Laler yang melihat ponsel milik Darmin Busi langsung membukanya. Dan disinilah fakta
mengejutkan pun terungkap. Dalam ponsel tersebut, terlihat video Darmin Busi yang sedang belajar membuka botol minuman menggunakan golok bapaknya. Namun karena ia tidak hati-hati, bukannya tutup botol yang terbuka, justru ia yang terluka sampai meninggoy. Jadi ternyata selama ini tidak ada psikopat di rumah tersebut. Semua ini hanya salah paham gara-gara Darmin Busi yang sok-sokan aja guys. Tidak selang berapa lama, terlihat Budi Galon muncul sambil bertanya apa yang terjadi. Dan kisah pun akhirnya selesai. Pasti kalian masih tanya, kenapa pacarnya Darmin Busi kok meninggoy juga? Nah itu kemungkinan besar dia kepleset guys. Soalnya kan gelap banget tuh. Jadi mungkin aja pas dia naik tangga dia kepleset dan kepalanya terbentur. Mungkin ini ya. Ini baru mungkin. Tapi karena terbukti tidak ada psikopatnya di rumah tersebut, ya bisa jadi saja itu terjadi ya toh. Oke guys, bagaimana ceritanya? Bagus atau tidak? Jangan lupa kasih like, share, subscribe, dan super thanks-nya ya guys. Oke? Thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan gua di video gua selanjutnya tentunya. Bye guys. Kita bersama. Wajahmu kian berubah, hati dan cintamu dengan berbeda. Dunia kita jalan yang panjang telah kita lalui bersama, dan yakinlah bahwa kita bisa kalahkan dunia. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir. Ini kita bersama. Berubah waktu ini tak menyerah, hilang berganti, dan kita yang punya. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir. Kini kita bersama.